Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada materi penyajian data statistika. Materi disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru MTSN 5 Kota Padang. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah diagram lambang atau piktogram. Diagram gambar atau piktogram adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Sebagai contoh, jumlah penduduk satu kecamatan adalah sebagai berikut. Kelurahan A sebanyak 800 orang, kelurahan B sebanyak 650 orang, kelurahan C sebanyak 700 orang. Kemudian kita diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk piktogram, dalam bentuk gambar. Maka dari data ini, yang pertama kita ambil adalah menetapkan dalam satu gambar, misalnya gambar orang, maka satu gambar ini mewakili 100 orang. Maka kita dapat katakan kelurahan A, yaitu A, 800 dibagi 100, maka kita mendapatkan jumlah gambarnya nantinya adalah 8. Maka kita gambarlah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang B, kelurahan B sebanyak 650 orang. 650 dibagi 100, maka kita akan mendapatkan 6,5. Maka kita gambarlah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini setengahnya. Kemudian yang C, 700, berarti 700 dibagi dengan 100, maka kita mendapatkan gambar orangnya sebanyak 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada piktogram ini tidak harus selalu 100, boleh jadi 50, boleh jadi 10, tergantung berapa banyak peserta kita. Andaikan dia sebanyak ini, kalau kita buat 10, tidak mungkin kita akan menggambarkannya 10. 800 bagi 10, 80. Maka kita akan menggambarkan orang sebanyak 80 orang. Maka pandai-pandailah kita melihat satu gambar ini mewakili berapa orang. Kalau kita buat satu orang mewakili 50, maka ini seharusnya kamu bisa menjawabnya, tentu banyaknya lebih 2 kali lipat dari ini. Selanjutnya, setelah piktogram ada namanya diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu bentuk diagram yang dapat digunakan untuk menyajikan data. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram batang, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, melukis sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan. Ingat, harus membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, membuat skala yang sesuai. Sebagai contoh, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan mengelola sekolah dengan jumlah murid sebagai berikut: SD 500, SMP 600, SMA 450, dan SMK 250. Diminta kita buatlah diagram batang berdasarkan data di atas. Maka dari data ini, langkah pertama kita adalah kita membuat garis yang saling tegak lurus, garis mendatar dan garis yang tegak. Kemudian langkah kedua kita harus membuat skala. Skala ini harus berjarak sama. Pastikan antara jarak dari titik ini ke titik ini ke sini, dia memiliki jarak yang sama. Jangan sampai ada perbedaan. Kemudian kita menetapkan berapa skala yang kita gunakan. Kalau pada yang Bapak buat ini skalanya adalah 100, kalau kalian ingin membuatnya 50 silakan juga boleh. 100, berarti berikutnya adalah 200, berikutnya adalah 300, 400, 500, 600. Kemudian kita lihat dari segi tingkat sekolah. Berarti SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian SD banyak siswanya adalah 500. Ini 500, maka kita buatlah persegi
panjang dengan tinggi setinggi 500. Kemudian SMP dengan cara yang sama 600, berarti kita buat di sini persegi dengan tinggi adalah 600. Begitu selanjutnya untuk SMA kita buat adalah 450, berarti antara 400 dan 500, berarti di tengah-tengahnya ini kita buat ke sini. Berarti SMA banyaknya adalah 450. Kemudian selanjutnya SMK dengan cara yang sama, berarti 250 siswa, maka ini kita buat di tengah juga 250. Ini adalah banyak siswa, di sini adalah keterangan tingkat sekolahnya. Maka inilah yang disebut dengan gambar diagram batang untuk menunjukkan data banyak siswa tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di suatu daerah. Yang ketiga adalah diagram garis. Umumnya digambarkan untuk data yang berkaitan dengan waktu. Kegunaannya untuk melihat gambaran perubahan siswa dalam periode waktu tertentu. Misalnya pertumbuhan bayi, berapa berat perkembangan tubuhnya, perkembangan tinggi seorang bayi, dan lain-lain. Misal sebagai berikut contoh, ini masih gambar yang sama, soal yang sama, SD-nya 500, SMP 600, SMA 450, SMK 250. Dari sini nanti seharusnya pihak yayasan dapat melihat apakah siswa SD yang masuk SMP apakah bertambah atau semakin sedikit. Di sini adalah kita dapat melihatnya nanti. Yang diminta adalah buatlah diagram garis berdasarkan data tersebut. Oke. Maka langkah pertama sebenarnya bersama dengan diagram batang, kita harus membuat dulu garis yang tegak lurus. Kemudian selanjutnya kita tetapkan ini adalah banyak siswa, di sini adalah tingkat sekolah. Kemudian kita buat skalanya harus dengan jarak yang sama, perhatikan jaraknya sama. 100, 200, 300, 400, 500, dan 600. Kemudian tingkat sekolahnya SD, SMP, SMA, dan SMK. Maka yang SD tadi kita simpulkan dia adalah 500 orang, maka SD 500. Kita buat titiknya. Kemudian SMP kita buat juga titiknya 600. Ini 600. Kemudian SMA 450, SMK 250. Kemudian selanjutnya kita akan membuat garis. Nah, inilah yang disebut dengan diagram garis. Dari sini kita dapat melihat kesimpulan, ternyata semua siswa SD pada Pelita Harapan Jaya ketika dia memasuki SMP ternyata terjadi peningkatan. Artinya apa? Siswa SMP yang masuk ke Pelita Jawa ya Pelita Harapan tidak hanya dari SD Pelita Harapan, berarti ada siswa lain yang masuk ke SMP Pelita Harapan. Kemudian ternyata pada gambar ternyata SMA-nya terjadi penurunan. Tetapi sebenarnya ini bukan terjadi penurunan. Antara SMA dan SMK boleh jadi siswa SMA ini SMP ini ada terbelah, ada yang masuk SMA, ada yang masuk SMK. Maka kalau kita lihat tentu 450 ditambah 250, maka jumlahnya adalah 700. Maka sebenarnya yang masuk SMA dan masuk SMK Yayasan Pelita Harapan masih terjadi peningkatan jumlah siswanya, namun mereka terpecah menjadi dua bagian. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran menyatakan bagian dari keseluruhan jika data dinyatakan dalam bentuk persen dengan jumlah total 100%. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Buatlah sebuah lingkaran pada kertas, kemudian bagilah lingkaran tersebut menjadi beberapa juring lingkaran untuk menggambarkan kategori yang datanya telah diubah ke dalam bentuk derajat. Ini contoh adalah contoh dari diagram lingkaran. Inilah yang kita cari nantinya, berapa besar sudut yang di SMP, berapa besar sudut untuk SD, berapa besar sudut untuk SMK, berapa besar sudut untuk SMA.
Toh, masih data yang sama. Buatlah diagram lingkaran berdasarkan data tersebut. Maka langkah pertama kita adalah membuat sudut-sudut pusat sektornya. Adapun caranya, yang pertama kita cari dulu jumlah seluruh siswa. Ini kita jumlahkan seluruhnya, jumlahnya adalah 1800. Kemudian kita lihat adalah sudut pusat sektor SD. Karena SD jumlah 500, 500 dibagi 1800 dikali dengan 360 derajat dapatlah 100 derajat Celcius. 100 derajat. Dan begitu pun kepada SMP, SMA, dan SMK. Maka derajat-derajat ini kita gunakan busur, kita buatlah gambar. Maka untuk sudut sektor SD seharusnya kamu menggunakan busur dengan busur. Kita cari dengan busur dengan besar sudut 100 derajat, SMP 120 derajat, SMA 90 derajat, SMK 50 derajat. Dan inilah yang disebut dengan diagram lingkaran. Dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Piktogram adalah diagram gambar, diagram yang berupa gambar atau lambang yang mewakili jumlah tertentu dari data. Kemudian ada diagram batang, kemudian ada diagram garis, kemudian ada diagram lingkaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.